juga. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah saya berikan. Nah, ini semacam hal-hal yang harus dilakukan oleh Dewan Eksekutif. Ya. Nah, memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, ini dia yang bisa membuat itu. Yang membuat undang-undang itu ya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jadi bukan asal dibuat seperti itu. Walaupun bisa diusulkan oleh Presiden. Ya. Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, itu fungsi mereka. Nah, dengan demikian maka negara kita sebagai negara dan konstitusi itu sudah kita lihat dalam perkuliahan ini, dan mudah-mudahan melalui perkuliahan ini kalian bisa melakukannya dengan membuat pembelajaran dengan baik, dan tentu apa yang saya katakan di sini itu sangat cepat karena untuk mempersingkat dari perkuliahan supaya tidak terlalu panjang untuk diupload, dan saya harapkan bahwa kalian bisa membaca atau memperdalam lagi apa yang saya katakan di sini dalam melalui konstitusi yang sudah saya berikan. Nah, misalnya tugas dari MPR itu apa, nah, sebagai legislatif itu apa, nah, sehingga kalian bisa mengerti sebenarnya hak dan kewajiban dari MPR itu apa, dan itu perlu supaya kita juga bisa melihat bagaimana sistem dari pekerjaan atau tugas-tugas dari mereka yang memban dalam kehidupan mereka. Dan juga misalnya dari tugas dari judikatif sebagai hakim, itu kalian bisa mengamati bagaimana misalnya sidang salah satu kasus atau persoalan-persoalan tertentu bagaimana ditangani sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya dengan hukum-hukum yang sudah dibuat di Indonesia ini, sebenarnya kita tidak bisa lagi sewenang-wenang untuk bertindak. Atau semau gue, atau semau pemerintah, atau semau dari setiap warga negara. Ya. Tapi semua sebenarnya kita sudah memiliki aturan. Dengan adanya eksekutif, judikatif, dan legislatif ini, nah sebenarnya kita sudah memiliki banyak, secara teori sebenarnya negara kita sudah berjalan pada jalur yang benar. Artinya segala perundang-undangan, peraturan yang menyangkut dengan cara hidup masyarakat dan warga negara sudah diatur dalam undang-undang. Nah, misalnya dalam undang-undang lalu lintas, nah itu sudah ada sebenarnya. Coba perhatikan undang-undang dalam lalu lintas. Walaupun, nah kalau misalnya kita kurang menghargai itu, nah itu masalahnya lain. Tetapi artinya dalam praktik judikatif itu atau pelaksanaan mungkin kurang, nah itu tergantung dari masing-masing orang. Nah itu bisa dilihat misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau kalian misalnya ada menyeberang tempat penyeberangan, walaupun sudah ada tanda tempat penyeberangan yang kita sebut dengan zebra itu, nah mestinya setiap orang yang menyeberang di sini, semua jenis kendaraan yang mau lewat itu harus berhenti. Tapi coba kalau kalian menyeberang, justru tidak ada, hanya orang-orang tertentu yang bisa menghargai orang yang menyeberang di tempat penyeberangan itu.
Justru malah kadang-kadang yang menyeberang itu yang harus melihat mobil itu ada lewat atau tidak. Kalau kosong malah baru dia menyeberang. Nah itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat tidak benar sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang mau saya katakan di sini itu menunjukkan kepada kita bahwa respect, hormat atau menghargai perundang-undangan itu kadang-kadang banyak itu dari kita sendiri kurang. Ya. Nah ini sebenarnya saya tidak tahu alasannya apa, mungkin karena mentalitas kita atau bisa jadi karena kita tidak tahu, bisa jadi, atau aspek lain atau mentalitas kita sebagai orang Indonesia. Dan dalam hal ini kita misalnya kalau di Eropa, nah itu misalnya di Belanda misalnya, nah saya bukan bermaksud untuk tidak mencintai Indonesia, bukan itu maksud saya, tapi membandingkan bagaimana hormat atau menghargai hak orang lain yang menjadi kewajiban mereka. Kalau misalnya sana menyeberang itu, kalau tanda penyeberang itu orang mau menyeberang apa, mobil sudah berhenti, artinya memberikan hormat atau menghargai orang yang, nah itu karena itulah mereka. Nah, artinya kita orang yang memiliki kendaraan ya berikan hak kepada yang menyeberang itu. Dan juga misalnya di tempat-tempat jalur-jalur lain, nah itu hak mereka, ya berikanlah hak itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kadang-kadang di Indonesia kita juga ya hal ini kurang diperhatikan dan sering sekali menjadi sesuatu ya hambatan-hambatan bagi orang ya untuk memajukan negara kita. Nah, belum lagi ditambah lagi nanti misalnya dengan tradisi-tradisi, nah itu lebih rumit lagi. Nah, jadi lihat para saudara-saudara, coba perhatikan berdasarkan perkuliahan ini, amati cara hidup kita di Indonesia ini berwarna negara, dan coba aplikasikan dengan konstitusi yang bagi kita, dan juga dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang dibuat berdasarkan dari konstitusi. Nah, semuanya itu undang-undang itu dan konstitusi itu mengatur kita sebagai warga supaya menjadi warga negara yang baik dan hidup sesuai dengan aturan dan cita-cita negara. Baik, terima kasih.